Ya baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 1831041161 dari kelas Penjas Gesrek E angkatan 2018. Baik, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Langsung saja, yang pertama yaitu ruang lingkup olahraga. Nah, ruang lingkup olahraga itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama olahraga pendidikan, kemudian olahraga rekreasi, kemudian olahraga prestasi. Yang pertama olahraga pendidikan. Menurut pasal 18 yaitu olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Kemudian yang kedua olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Yang ketiga olahraga pendidikan usia dini. Yang keempat, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian yang kedua, olahraga rekreasi. Menurut pasal 19, yaitu yang pertama, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu olahraga prestasi menurut pasal 20. Yang pertama, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan potensi olaragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian, yang kedua, olahraga prestasi dilakukan setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Yang ketiga, olahraga prestasi dapat dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara berencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup sosiologi. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya ruang lingkup sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial karena ruang lingkup sosial mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi terbagi dari 4 menurut yang pertama menurut pendapat Sojourner, kemudian yang kedua menurut Alan Johnson, kemudian yang ketiga menurut William F. Ogburn dan Meyer F. Ninkoff, dan yang terakhir menurut P.J. Bauman. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya pengertian sosiologi yaitu sosiologi berasal dari kata Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan sosiologi merupakan pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pertemanan ini selanjutnya diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antara masyarakat. Nah, yang pertama menurut Sojourner, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Kemudian yang kedua menurut Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Kemudian yang ketiga menurut William F. Ogburn dan Meyer F. Ninkoff, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu menurut P.J. Bauman, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antara sesama manusia atau individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, sifat dan perubahan sosial, lembaga sosial, serta ide-ide sosial lainnya. Kemudian, pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga
Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Nah, di sini ada juga latar belakang sosiologi olahraga. Latar belakang munculnya kajian sosiologi olahraga dapat dikaji dari fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang menyatakan sport is reflect the social condition atau sport is mirror of society. Nah, lanjut, kajian frekuensi dan intensitas. Ada dua, yang pertama secara mikro, kemudian yang kedua secara makro. Nah, secara mikro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dalam hukum pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan atau perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Kajian secara mikro dilakukan dalam konteks internal keolahragaan yang secara epistemologi diarahkan pada proses pemerolehan ilmu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gerak insani secara lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, secara makro. Kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku atau atlet, penikmat atau penonton, pemerintah, pebisnis, dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya sendiri atau halayak luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insani, melainkan telah berkembang secara cepat merambah pada aspek-aspek peri kehidupan manusia secara luas. Nah, kajian sosiologi olahraga yang pertama Heisman, kedua Plessner, dan yang ketiga Phillips dan Metz. Yang pertama, Heisman, sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembina yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Yang kedua, Plessner. Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. Kemudian yang ketiga, Phillips dan Metz. Phillips dan Metz menulis buku Women in Sport menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Kemudian, kedudukan olahraga. Kedudukan olahraga terbagi dari tiga. Yang pertama, kehidupan sehari-hari, masalah olahraga rekreasi, hubungan antara olahraga dan kebudayaan. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Olahraga adalah kebutuhan primer manusia dan harus dijadikan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga yang efektif adalah olahraga yang berkeringat sampai pada level zona latihan. Kesibukan kerja selama 5 hari berturut-turut sebaiknya diimbangi dengan olahraga pada hari libur, Sabtu, dan Minggu. Kemudian yang kedua, gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak. Apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak karena masih hidup. Nah, yang kedua, masalah olahraga rekreasi. Ada tiga. Yang pertama, olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Kemudian yang kedua, menurut Kusnadi, 2002, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Kemudian menurut Haryono, pada tahun 1978, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Hubungan antara olahraga dan kebudayaan, yaitu mendukung program masyarakat sehat, mempererat ikatan sosial masyarakat, menjaga identitas budaya bangsa, kebanggaan kolektif bangsa, daya tarik pariwisata, dan mendukung terciptanya masyarakat sejahtera. Transformasi olahraga tradisional bertujuan untuk mengawali restorasi budaya Indonesia sehingga perlahan memperkokoh jati diri bangsa yang seakan pudar. Nah, di sini ada juga pengaruh-pengaruh negatif dari emosi dalam kegiatan olahraga. Yang pertama, gelisah. Yang kedua, takut. Yang ketiga, marah. Nah, yang pertama, gelisah. Gelisah adalah gejala takut atau dapat pula dikatakan taraf takut yang masih ringan.
Biasanya rasa gelisah ini terjadi pada saat menjelang pertandingan akan dimulai. Rasa gelisah akan timbul apabila seseorang itu belum mengalami sendiri apa yang akan dilakukan ataupun adanya perasaan sentimen, kebingungan atau ketidakpastian. Rasa gelisah akan dapat berubah menggembirakan manakala penyebab datangnya rasa gelisah atau pertandingan akan dimulai tertunda pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, rasa takut. Rasa takut dapat memberi pengaruh yang negatif atau yang positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Dalam batas-batas yang normal, rasa takut akan memberi pengaruh yang positif karena dengan rasa takut tadi, orang akan lebih berhati-hati terhadap apa yang mereka takuti. Misalnya, dia jadi lebih siap atau sebaliknya mungkin dia lebih menghindari. Nah, yang terakhir, marah. Marah dapat dikatakan sebagai reaksi kuat atau sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengganggu pada seseorang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai presentasi tugas mata kuliah yaitu Sosiologi Penjas dan Olahraga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan?